Shalom, salam sejahtera, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberi kita kembali kesempatan untuk kita merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah hari Minggu 26 Juli tahun 2020. Namun sebelum bersama kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kami sungguh menaikkan syukur kepadamu karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk merenungkan akan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh kembali memohon akan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami akan boleh disegarkan oleh firman-Mu, bahkan pikiran kami, hati kami boleh makin hari berjalan dalam apa yang firman-Mu kehendaki dalam kehidupan kami. Kepadamu ya Tuhan kami serahkan sepenuhnya permenungan firman pada saat ini, di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini dasarkan pada firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3 adalah bacaan firman Tuhan pada hari ini yang akan menjadi dasar kita dalam merenungkan firman Tuhan. Dan pada ibadah hari Minggu ini, Minggu ke-7 sudah Trinitatis, pada hari Minggu 26 Juli 2020 ini, di bawah judul tema Peliharalah Kasih Persaudaraan. Jadi tema akan khotbah pada hari ini adalah Peliharalah Kasih Persaudaraan. Bagi Bapak Ibu yang masih ibadah di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing oleh karena berbagai alasan, saya percaya bahwa kita akan tetap diberkati oleh firman Tuhan, tetap kita akan bisa membangun kehidupan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih berkati Tuhan, kalau kita melihat akan tema pada hari ini, maka tema itu dasarkan kepada kitab Ibrani 13, jadi bacaan kita ayat yang pertama yang berbunyi, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, menarik saudara, kata yang digunakan untuk mengajak kita adalah peliharalah kasih persaudaraan. Jadi bukan kata yang digunakan adalah kamu saling mengasihi. Nah, tentu ada maksudnya kenapa surat Ibrani mengajak para pendengarnya waktu itu dan kita juga hari ini untuk memelihara kasih persaudaraan. Nah, saudara, kata peliharalah di situ adalah kata dalam bahasa Yunaninya adalah meneto, dalam kata dasar adalah mene. Kata meno itu bisa berarti stay, abide, saudara, yang artinya tinggal, tetap tinggal. Nah, saudara, kenapa penting untuk memelihara kasih persaudaraan, saudara? Karena semakin kita mengenal seseorang dalam kehidupan kita, maka semakin kita tahu kekurangan orang itu. Nah, disinilah tantangannya. Bagaimana ketika kita makin mengenal seseorang dalam kehidupan kita, kita tetap tinggal dan memelihara kasih persaudaraan. Dan kata kasih persaudaraan itu, saudara, diterjemahkan dari kata Philadelphia, yang artinya kasih antara sesama saudara seiman. Nah, saudara, kitab Ibrani pasal 13 ini punya dasar konteks pada waktu itu ketika orang-orang percaya ada dalam penganiayaan, ada dalam kesukaran karena iman mereka. Maka surat Ibrani mengingatkan mereka untuk mereka tetap tinggal di dalam kasih sebagai saudara seiman, bahkan di tengah menghadapi kesulitan, persoalan, tekanan yang harus mereka hadapi. Saudara, tekanan yang dihadapi waktu itu adalah tentu tekanan dari masyarakat atau yang punya kekuasaan pada saat itu. Tetapi jemaat-jemaat yang menerima surat Ibrani diingatkan untuk mereka tetap tinggal dalam kasih persaudaraan itu. Nah, saudara, menarik saudara kalau kita merenungkan akan konteks kita hari ini. Kita menghadapi satu situasi yang tentu membuat kita sulit. Suatu situasi yang kita ada dalam sebuah pergumulan yang memang berbeda dengan apa yang dialami oleh jemaat-jemaat di Ibrani pada waktu itu. Tetapi kita bisa belajar sebuah prinsip yang baik, bagaimana saudara sebagai satu keluarga dalam Tuhan, sebagai saudara seiman, tetap tinggal di dalam kasih persaudaraan atau Philadelphia itu. Kenapa, saudara? Karena dalam menghadapi satu kesulitan, tantangan, persoalan, saudara, tentu dengan kita bersama-sama akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih baik untuk kita menjalani melalui setiap proses itu. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan supaya kita boleh terus tinggal di dalam kasih persaudaraan itu.
supaya kita ada dalam memelihara kasih persaudaraan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 hal saudara yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin memelihara kasih persaudaraan itu. Yang pertama adalah kesetaraan, saudara. Itu terambil dari introitus kita dari Efesus pasal 2 ayat 19. Begini bunyinya introitus kita, ayat minggu kita dari Efesus 2 ayat 19. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Konteks introitus kita adalah ketika waktu itu ada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang berasal dari bangsa non-Yahudi. Ada pemahaman, ada satu sikap tertentu yang dilakukan pada waktu itu yang menganggap bahwa orang Yahudilah yang menjadi tanda kutip kelas pertama, saudara, dari orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, maka dia dianggap bukan sebagai kelas yang utama. Nah, dalam konteks kita tetap tinggal dalam kasih persaudaraan adalah kita harus hidup dalam kesetaraan. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh membedakan dari status sosial, strata sosial dalam kehidupan kita. Entah kedudukannya, entah hartanya, apapun juga. Bahkan suku bangsanya, bahkan sukunya apa, kita tidak boleh membedakan itu. Karena kalau kita mau tetap tinggal dalam kasih persaudaraan, maka harus ada kesetaraan di dalam kasih persaudaraan itu. Kesetaraan dalam hak dan kewajiban dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi hak? Apa yang menjadi kewajiban? Semuanya setara di hadapan Tuhan Yesus. Semua menjadi satu. Bagaimana mereka tetap melakukan segala sesuatunya dalam kesetaraan. Disinilah tantangan kita, disinilah panggilan kita hari ini. Bagaimana kita dalam konteks bergereja kita, berjemaat kita melakukan tanggung jawab dan juga kita menerima hak kita tanpa membedakan. Itu yang harus diperjuangkan oleh majelis jemaat, saya sebagai pendeta, maupun oleh jemaat semua. Oleh kita semua sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Atau saudara dimanapun saudara berjemaat. Itu saudara penting bagi kita untuk kita membangun kesetaraan, saudara. Tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Semua sama. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Semuanya penting dalam persekutuan bersama di dalam Kristus. Dan tidak boleh orang mengatakan bahwa saya tidak bisa berkontribusi apa-apa. Saya percaya saudara, setiap orang percaya dalam persekutuan, dalam kasih persaudaraan, punya bagian, punya kemampuan untuk boleh berkontribusi, untuk boleh melakukan sesuatu dalam komunitas itu. Oleh karena itu saudara, ketika kita bicara kasih persaudaraan, maka yang pertama adalah kita memperhatikan kesetaraan, saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita tidak membedakan dari status strata sosial kita, atau apapun latar belakang kita, suku kita, ras kita. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Itulah kesetaraan. Itulah kita tinggal dalam kasih persaudaraan. Lalu yang kedua adalah ketika kita membangun, ketika kita ingin hidup di dalam kasih persaudaraan, yang harus kita lakukan adalah ayat kedua, bacaan kita dari Ibrani 13. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah kepedulian. Ketika kita memelihara kasih persaudaraan, maka harus ada kepedulian, saudara. Nah, konteks ayat itu adalah ketika waktu itu saya bilang ada penganiayaan, ada kesukaran yang dihadapi oleh karena iman mereka kepada Yesus pada saat itu. Maka ada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Mereka harus pergi dari lingkungan mereka oleh karena mereka diusir oleh karena tekanan itu. Maka waktu itu diingatkan bahwa kamu harus peduli dan memberi tumpangan kepada mereka yang terusir itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin konteks kita hari ini berbeda, saudara. Tetapi ada satu prinsip yang sama, yaitu prinsip kepedulian terhadap kebutuhan saudara seiman. Saudara, menghadapi pandemi ini, saudara, kita terus diajar dan diingatkan bagaimana kita tetap memiliki kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Saya tahu setiap kita punya kesulitan. Setiap kita punya kebutuhan, saudara. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tanpa kebutuhan dalam kehidupan. Semua punya kebutuhan. Firman Tuhan hari mengingatkan kita bahwa kita belajar terus peduli akan kebutuhan saudara seiman. Akan kebutuhan saudara kita. Bahkan mungkin kita tidak dalam kondisi berlebih secara materi. Saya percaya saudara kita punya hati pasti untuk boleh peduli kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan keinginan mereka.
Saudara bisa bayangkan ketika menghadapi situasi pandemi ini, ada begitu banyak efek ekonomi yang dialami oleh banyak saudara seiman. Maka kepedulian itu penting untuk kita terus hidupi dalam kehidupan kita bersama, dalam kita mau tinggal dalam kasih persaudaraan itu. Namunkah kita peduli terhadap saudara seiman kita yang kesulitan? Saudara, ketika kita peduli, kita melakukan sesuatu untuk menolong apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh saudara seiman kita. Dalam konteks bacaan kita memberi tumpangan, maka secara tidak langsung kita sedang melakukannya atau menjamu malaikat. Artinya apa? Kita melakukan untuk Tuhan, itu kata Matius 25. Saudara, kepedulian kita kepada saudara kita adalah bagian kita untuk boleh melakukan itu untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga saudara, apa yang perlu kita perhatikan, kita hidupi dalam tetap tinggal dalam kasih persaudaraan? Ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang ketiga yang perlu untuk kita perhatikan adalah kepekaan saudara dalam kehidupan kita. Saudara, konteksnya pada ayat ketiga ini adalah waktu itu ada orang-orang yang karena imannya di penjara. Maka diingatkan jemaat-jemaat yang lain bahwa untuk mereka mempunyai sebuah kepekaan, punya sebuah empati kepada mereka. Mereka yang ada di dalam hukuman kena sewenang-wenangan bukan karena sebuah kesalahan, tapi karena hanya iman mereka kepada Yesus. Maka diingatkan oleh surat Ibrani ini untuk jemaat memiliki kepekaan, empati, saudara. Saudara, dalam masa-masa pandemi ini, dalam situasi yang tidak mudah ini, tentu kepekaan penting dalam kehidupan kita, kepekaan hati penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencoba untuk berdiri di posisi saudara kita, bagaimana kita mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman kita, bagaimana kita mencoba untuk memahami apa yang sedang digumuli, dihadapi oleh saudara kita. Sehingga dari situ saudara, kita akan hidup dalam proses kepekaan di dalam hati kita satu dengan yang lain. Maka ketika kita melihat bahasa tubuh saudara kita, ketika kita mendengar apa yang dia katakan, maka kita melakukannya dengan hati kita, karena kita rindu peka untuk memahami, mengerti apa yang sebenarnya dia sedang alami. Saudara, kita semua ingin dipahami dan dimengerti. Maka saya mengajak, mari kita juga terus belajar mengerti dan memahami saudara kita. Saudara, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita kalau kita mau hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang akan menolong kita, menguatkan kita bersama-sama menjalani setiap persoalan tantangan dalam kehidupan kita. Dengan bersama-sama kita akan lebih kuat, saudara. Dengan bersama-sama berjalan kita akan lebih punya sesuatu yang lebih untuk menghadapi pandemi ini. Maka mari kita tetap tinggal dalam kasih persaudaraan, melalui kesetaraan, semua sama dalam kehidupan ini, dalam kebersamaan kita semuanya sama. Lalu yang kedua, kita membangun kepedulian terhadap kebutuhan daripada saudara kita. Dan terakhir yang ketiga, bagaimana kita membangun kepekaan dalam kehidupan kita terhadap apa yang mungkin sedang dialami, dihadapi oleh saudara seiman kita. Akhirnya saudara-saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan hari ini, saudara-saudara dan saya, kita diingatkan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan, yang kita rindu ingin bersyukur kepada Tuhan, di mana kita telah dimasukkan dalam satu persekutuan kasih dalam Dia. Maka kita memang seharusnya tinggal di dalam kasih Tuhan, dan juga kita tetap tinggal dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Dan ini semua menjadi modal kita untuk kita terus berjalan menghadapi setiap tantangan, persoalan dalam kehidupan kita, dalam kita bergereja, dalam kita bermasyarakat. Sehingga pada akhirnya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara semua, Tuhan memberkati anak-anak semua, dan juga teman-teman pemuda. Biarlah kasih Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami boleh kembali merenungkan firman-Mu, kami boleh disapa oleh kebenaran-Mu. Biarlah kami terus belajar tetap tinggal dalam kasih persaudaraan. Biarlah kami memelihara kasih persaudaraan di dalam kehidupan kami bersama, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Tuhan berkati bagi setiap jemaat-Mu yang ibadah saat ini dari tempat mereka masing-masing. Dimanapun mereka beribadah, Engkau sendiri akan berkenan juga memberkati mereka. Apapun pergumulan mereka hadapi, Engkau berkenan melawat mereka.
Setiap yang sakit, Tuhan kiranya berkenan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang menghadapi pergumulan, persoalan dalam kehidupan mereka, bahkan mungkin berat untuk mereka lalui, biar mereka tetap beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Engkau berkati juga anak-anak kami, berkati generasi kami ya Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan masa depan yang terbaik menurut Tuhan, biarlah itu mereka boleh pilih dan mereka jalani. Engkau sendiri juga memberkati tiap-tiap keluarga. Berkati jemaat Tuhan di kala ini Sabda di Cicer. Tuhan juga berkati setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan akan khotbah ini. Bila mereka juga mengalami lawatan kasih dan kuasa Tuhan. Berkati jemaat kali ini Sabda Tuhan, berkati GKPB dalam perjalanan bersama, supaya kami melakukan tugas panggilan kami dalam Engkau. Kami terus membangun kasih persaudaraan dalam Engkau. Secara khusus sinode yang akan melakukan sidangnya pada tanggal 4-5 Agustus nanti. Tuhan dahului semua rencana ini. Tuhan berkati panitia semua yang terlibat. Kau berkati para utusan, supaya semua berjalan di dalam kehendak kasih Tuhan. Kemudian memberkati majelis sinode harian, majelis sinode lengkap, semua departemen bidangnya ada, bahkan jemaat Tuhan di GKPB. Tuhan menolong memberkati. Berkati juga keluarga besar LKSA. Tuhan berkati setiap anak-anak. Tuhan berkati setiap yang melayani dalam bagian mereka dari staf sampai pimpinan. Kasih Tuhan memampukan, memberkati segala keperluan mereka. Makasih ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus dalam waktu ini bagi pandemi corona yang masih terjadi. Kami terus berdoa memohon, karena kami percaya Engkau sanggup melakukannya. Jika Tuhan berkenan, maka pandemi ini bisa cepat teratasi atau hilang dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu punya cara, punya pemikiran, punya rencana yang jauh lebih mulia, lebih tinggi daripada dipikirkan. Oleh karena itu Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kami melalui pandemi ini, biarlah kami sungguh boleh dengan serius melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui pandemi ini. Engkau menolong memberkati pemerintahan kami, biarlah kebijakan keputusan diambil membawa kebaikan, kesejahteraan bagi rakyat di Indonesia, khusus juga di Bali. Tuhan berkati bagi para medis yang berjuang untuk merawat pasien positif. Tuhan menolong berikan kesehatan, lindungi kiranya mereka. Juga memberkati yang dirawat para pasien positif corona. Biarlah Tuhan berkenan memberikan pemulihan. Berkati rakyat Indonesia, juga rakyat di Pulau Bali ini, mendukung pemerintah untuk boleh menjaga kehidupan mereka dan juga sekitar mereka melalui penerapan protokol kesehatan dalam keseharian dalam suasana pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dan gentar menghadapi hari esok. Tetapi kami percayakan semua ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa kiranya memberkati, Bapa kiranya menolong kehidupan jemaat-Mu dalam menjalani hari-hari mereka ke depan. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai mereka. Biarlah kasih karunia adalah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, memelihara, menuntun, menguatkan hati dan pikiran saudara. Dan saudara menjalani hari-hari yang Tuhan beri, sehingga dalam setua Roh Kudus Engkau akan melihat kasih, kuasa Tuhan menyertai kehidupan saudara semua. Inilah doa kami Tuhan, pengharapan kami. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua, biarlah tetap sehat di dalam Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan ada untuk memelihara dan menuntun kita. Dan akhirnya biarlah Tuhan memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.